Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Dalam kesempatan Lustrum ke-12 UB melalui rangkaian Brawijaya Mengaji, UB memberikan santunan kepada 42 panti asuhan dan bantuan untuk daerah pelaporan bencana. Santunan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Profesor Gugus Irianto kepada Ketua Pelaksana Lustrum, Profesor Unti Ludikdo. Selanjutnya secara bersama memberikan kepada ratusan anak yatim piatu yang juga hadir beserta pengasuhnya. Dalam rangka untuk memeriahkan dan sekaligus mendoakan Tas Brawijaya dalam bungkus kegiatan peringatan Lustrum 12 Tas Brawijaya. Jadi pada tanggal 5 Januari 2023 mendatang, Universitas Brawijaya sudah menginjak pada usia 60 tahun. Nah, sehingga kegiatan seperti ini kami sangat harapkan untuk dapat dilakukan, dan alhamdulillah pada pagi dilakukan ini dalam rangka menunjukkan rasa syukur keluarga besar Brawijaya telah mencapai usia dengan berbagai pencapaian. Berikutnya kami juga perlu menyampaikan kepada kegiatan ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Lustrum 12 Brawijaya yang saat ini masih menyisakan beberapa kegiatan yang dalam tanggal 5 Januari mendatang. Pak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, serta Pak pimpinan yang lain yang sedang berjalan ini kegiatan olahraga, tenis meja dan tangkis. Kemudian pada hari Sabtu mendatang kita juga akan mengadakan acara tanam bumi dan penanaman pohon langka di lahan kampus Panjen, kampus Panjen. Kemudian tanggal 17 Desember nanti juga akan dilakukan penanaman pohon di lahan kritis di Malang Selatan. Tanggal 18 insya Allah akan diadakan jalan sehat keluarga besar Universitas Brawijaya, dilanjutkan dengan penampilan salah satu grup mudik di Tanah Air untuk menghibur semua keluarga besar Universitas Brawijaya. Capaian kinerja dan prestasi UB hingga saat ini bukan semata-mata karena kerja keras sivitas akademika semata, namun juga dukungan spiritual, termasuk di dalamnya ada doa anak yatim piatu. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi, Profesor Sasmito Jati saat memberikan sambutan pada kegiatan doa bersama dan santunan yatim piatu serta lembaga pendidikan daerah terdampak bencana. Kami ini ulang tahun bahasa sederhananya, bahasa mewahnya Lustrum, bahasa mewah atau dies natalis. Universitas Brawijaya tadi saya ditanya, tujuannya mau kemana ini? Itu kalau tujuannya Brawijaya itu daki tahu ya daki ya. Itu orang dunia sampai harus di atas 500 dunia. Di dunia itu ada ribuan, mungkin ratusan, mungkin
Tapi Universitas Brawijaya punya program ya, yang kita sebut Lingkar Kampus. Ya. Ini kan tetangga kita, tidak boleh kita lari ke atas, lali tombone, ya itu. Apalagi kalau kita melupakan anak yatim. Ya, tadi disampaikan oleh protokol tadi, surat al-ma'un tadi, itu mendustakan agama, dan itu yang tidak boleh. Ya. Kita melih tapi tetangga kita ada yang bermasalah, kok dibiarkan. Terus Lingkar Kampus yang lain seperti tadi disampaikan Ketua PPH bahwa hari Minggu yang lalu itu gunung yang indah yang setiap hari kita lihat itu Waduk. Ya, jadi bukan karena COVID. Ya, COVID masih ada, tapi rupanya Semeru ikut-ikut kena COVID lah. Ya, meskipun memang sebetulnya setiap hari Gunung Semeru itu pasti meletus setiap hari, tapi kadang-kadang wahingir atau banter. Nah, itu kan. Kalau yang sudah pernah di gunung apa? Setiap menit masih meletus, dus. Nah, kemarin ada bus. Nah, itu dampaknya permasalahan. Nah, dari sinilah ketika kami ulang tahun, ya, Sias Natalis yang Lustrum itu kami harus mengingatkan kita semua bahwa kita semua diingatkan oleh Allah. Kita harus berbuat lain, bukan hanya masalah akademik yang moncer, ya, tetapi berbuat itu juga memang tanggung jawab dari perguruan tinggi. Jadi salah satu perintah perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, terus mendoakan kita semua. Ya, karena doanya adik-adik ini sangat penting. Itu tidak ada dengan rumus matematika secara akademik, tidak ada. Ya, tetapi doa itu ternyata sangat penting. Insya Allah kita berhasil bersama-sama apabila Universitas Brawijaya itu maju, juga teman-teman, adik-adik dan tetangga kita semua ikut maju. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Sebagai respon cepat tanggap, MBKM Semeru UB memberikan pelayanan kesehatan untuk warga Pronojiwo terdampak erupsi Gunung Semeru. Tim FAR masih membantu korban dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi, ibu hamil, serta ODGJ. MBKM Semeru, Departemen Farmasi FKUB, dimulai pada kurang lebih sekitar pertengahan bulan Maret, yang diawali dengan rangkaian survei dari teman-teman untuk melakukan asesmen dan pengalihan data terkait dengan permasalahan kefarmasian apa saja yang terdapat di Kecamatan Pronojiwo, utamanya terkait dengan kondisi darurat Semeru setelah erupsi Gunung Semeru. Jadi untuk survei sendiri, ini kami lakukan dengan mengumpulkan data terkait dengan 4 topik yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni terkait dengan ODGJ, kemudian bayi dan balita, kemudian lansia, dan juga penyakit degeneratif. Ibu hamil. Serta ibu hamil. Untuk pelaksanaan kegiatan kami ini dilaksanakan di Puskesmas, Pustu Taman Ayu, Pustu Oro-Oro Ombo, kemudian Pustu Supit Urang, dan Pustu Sumber Urip. Dari saya pribadi berharap bahwa
kegiatan yang saya lakukan khususnya di Kecamatan Pronojiwo ini dapat membantu masyarakat, meskipun mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan untuk masyarakat itu sendiri, namun saya berharap itu dapat meringankan dan membantu masyarakat. Kemudian untuk saya pribadi, saya harap saya bisa mengenal terkait dengan permasalahan kefarmasian secara langsung di lapangan, seperti itu juga menambah pengalaman juga relasi saya, supaya nanti lebih siap dan lebih mengetahui terkait dengan tantangan-tantangan apa saja sih yang sekiranya ada di lapangan secara langsung di masyarakat pada saat saya nantinya sudah terjun ke dunia profesional, seperti itu. Bantuan logistik untuk warga terdampak awan panas gugusan Gunung Semeru di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang terkendala karena 2 jembatan di kawasan perbatasan Kabupaten Malang yang tertimbun oleh abu vulkanik. Dampaknya pengiriman logistik dari Lumajang ke Pronojiwo menempuh jarak yang lebih jauh, yaitu melewati Kabupaten Probolinggo. Salah satu jembatan yang tertimbun abu vulkanik adalah Kali Kajar. Jembatan yang baru saja diresmikan 3 bulan lalu ini dibangun akibat bencana awan panas gugusan Gunung Semeru 1 tahun silam. Jembatan lain yang diselimuti abu vulkanik di Pronojiwo adalah Jembatan Geladak Perak. Situasi ini mempersulit penyaluran bantuan kepada korban terdampak di Pronojiwo. Sementara itu, warga dilarang beraktivitas di radius 19 km dari lokasi wilayah erupsi, menyusul status Gunung Semeru yang ditetapkan level 4 atau awas. Udang menjadi salah satu komoditas perikanan di Indonesia yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara pengekspor udang terbesar di dunia setelah Thailand dan Indonesia. Jenis udang yang dibudidayakan seperti udang windu, udang faname, dan jenis udang lainnya. Udang faname sendiri menjadi udang unggul ekspor di Indonesia dan menjadi primadona karena memiliki nilai gizi tinggi dibandingkan udang lainnya. Kemudian ini udang termasuk komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan penting gitu. Namun sebelumnya mungkin adik-adik tahu udang ini berasal dari mana? Nah, ini udang ini sebagai informasi, udang ini berasal dari Amerika, yaitu pantai barat Amerika, mulai dari Teluk California di Meksiko bagian utara sampai pantai barat Guatemala, El Salvador, Nicaragua hingga Peru. Jadinya udang ini berasal dari luar negeri gitu. Jadi indukannya kita impor dari luar negeri, lalu kemudian dilakukan breeding di hatchery, kemudian hasil breeding itu menghasilkan benur, dan benur itu kemudian disebarkan di seluruh tambak-tambak yang ada di Indonesia untuk kemudian dilakukan pembesaran. Nah, dalam usaha saya ini bukan di hatchery, bukan penyediaan benur, tapi di pembesaran udang faname. Lalu kedua, kenapa udang? Tentunya why udang dan big why. Kenapa saya memilih beberapa tahun ini fokus di bisnis udang, yang memotivasi saya, yang membuat saya semakin terus bersemangat untuk mengembangkan usaha di udang. Itu tentunya ada big why saya, kenapa saya memilih itu untuk terus mengembangkan bisnis ini. Yang pertama itu adalah udang termasuk komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan penting. Nah, udang ini merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang paling diminati karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Di mana udang ini pasar lokal maupun di luar negeri gitu untuk ekspor gitu. Nah, udang ini merupakan komoditi ekspor yang merupakan penghasil devisa ya negara, karena menurut KKP Kementerian Kelautan Perikanan, volume ekspor hasil perikanan itu mencapai 1,26 miliar kilogram pada tahun 2020, dan udang merupakan komoditi ekspor yang paling besar, yaitu senilai dengan volume 239,21 juta ton kilogram. I'm up the jump. It's a brand new
Apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dadi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? Sebagai upaya memperkenalkan dan memberikan edukasi pemilu kepada pemilih pemula, mahasiswa FISIP UB membuat permainan yang menyenangkan dan menarik, salah satunya inovasi permainan edukasi Harry Potter The Chamber of Election melalui permainan ular tangga. 3 pemain akan diberikan karakter baik dan karakter jahat, dan di setiap perjalanannya akan menemukan pertanyaan seputar pemilu dan pelanggaran pemilu. Di sini kami membuat permainan namanya Harry Potter The Chamber of Democracy. Ini tuh salah satu salah satu series yang ada di Harry Potter. Kenapa kita milih Harry Potter? Karena kita semua suka Harry Potter gitu. Dan menurut kami permainan itu bisa belajar tentang pemilu itu bisa jadi bisa dari permainan yang menyenangkan dan juga kayak kita menarik orang-orang yang suka Harry Potter buat belajar pemilu melalui permainan ini. Dan kami juga berpikir bahwa kita nggak terpaku pada Harry Potter aja. Sebenarnya tuh kita bisa bikin permainan yang lebih asyik gitu, yang ngikutin tren. Bisa juga permainan dari games lain atau juga dari film lain gitu. Oke, jadi ini permainannya adalah seperti ular tangga sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dapat karakter, itu dapat pertanyaan seputar pemilu gitu. Nah, pertanyaan seputar pemilu ini ada yang pertanyaan seputar pemilu biasa sama yang pelanggaran pemilu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada karakter baik dan juga karakter yang jahat gitu. Kalau karakter baik itu dapat pertanyaan seputar pemilu biasa, kalau karakter jahat dapat pertanyaan seputar pelanggaran pemilu. Dan di sini juga ada karakter yang netral gitu, ada Dobby dan juga Severus Snape. Itu bakalan dapat fakta mengenai pemilu dalam film Harry Potter itu sendiri. Jadi kita menyambungkan film Harry Potter dengan demokrasi yang ada di Indonesia seperti itu. Lihat yang teman-teman lain itu pure ular tangga seperti itu, tapi kami mengusung tema Harry Potter itu. Itu yang menjadi ciri khas kami, dan nggak hanya sekedar tema membawa nama Harry Potter, tapi kita juga di kartu fakta itu menyambungkan demokrasi di Indonesia dengan demokrasi yang ada di film Harry Potter gitu. Sebagai upaya memperkenalkan dan memberikan edukasi pemilu kepada pemilih pemula, mahasiswa FISIP UB membuat permainan yang menyenangkan dan menarik, salah satunya inovasi permainan edukasi Harry Potter The Chamber of Election. Melalui permainan ular tangga ini, 3 pemain akan diberikan karakter baik dan karakter jahat, dan di setiap perjalanannya akan menemukan pertanyaan seputar pemilu dan pelanggaran pemilu. Dalam permainan ini kita ada 3 partisipan, yang mana sebelumnya kita membagi mereka berdasarkan pendekatan-pendekatan pemilihan. Ada pendekatan rasional, ada pendekatan psikologis, dan pendekatan sosiologis. Nah, nanti kemudian kami membaginya menjadi 3 warna, yang masing-masing pion ada warna orange, warna biru, dan juga warna hijau. Yang mana ini adalah pemilih rasional, yang ini pemilih psikologis, dan yang ini adalah pemilihan berdasarkan psikologis. Ya. Kemudian pakai topi juga nanti satu-satu. Nanti setelah itu pemain akan membaginya, akan bermain dengan dadu, di mana dadu itu akan dikocok dan dilepas berdasarkan angka itulah baru pion-pion ini berjalan. Nanti ketika ada di karakter protagonis, pemain akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar pemilu. Setelah kemudian kalau misalnya datangnya di antagonis, maka akan mendapatkan pertanyaan seputar pelanggaran pemilu. Kemudian jika kena di karakter Severus Snape dengan Dobby, maka akan mendapatkan kartu tentang fakta-fakta menarik mengenai pemilu yang kami padukan juga dengan fakta-fakta yang di Harry Potter itu sendiri. Kemudian tujuan dari game ini sendiri adalah untuk menuju garis finish yang ada di nomor 25, menunjukkan Harry Potter itu sendiri.
Menikmati akhir pekan dengan berwisata sekaligus kuliner menjadi salah satu pilihan tepat untuk melepaskan rutinitas sehari-hari. Nendes Combat Cafe atau NK Cafe menjadi kafe berkonsep alam terbuka. Selain menyajikan hidangan makanan dan minuman yang ramah di kantong, NK Cafe juga memberikan berbagai fasilitas yang dapat memanjakan pengunjung sepanjang hari. NK ini adalah Nendes Combat ya, singkatan dari Nendes Combat. Nendes Combat ini bahasa Prokem Malang yang artinya bahasa walian ya. Yang ini apa? Senden tembok, nyandar di tembok. Nah, nyandar di tembok itu mempunyai makna rehat sejenak, istirahat sejenak gitu ya. Karena di sini di Malang ini tempat istirahat. Ya, nah NK ini juga tempat untuk orang beristirahat ya, refresh, recharge kan seperti itu ya. Ah, itu ada di sini. Untuk konsepnya ini kami memantaskan diri dengan judul kami, dengan nama kami. Di sini orang benar-benar dapat restnya untuk di sini. Itu menjadi moto dari teman-teman juga di dalam pelayanan ya. Apa ya, kalau berbisnis itu kan tidak boleh nanggung-nanggung ya. Ini kita buat ini konsepnya NK ini kan untuk jadi booth, jadi tempat marketing dari keseluruhan bisnis dalam grup kami. Maka di sini tidak boleh tanggung-tanggung. Jadi ada bisa dinikmati secara daily ya. Orang itu berganti-ganti spot, jadi tidak membosankan untuk nongkrong di NK Cafe. Itu ada ruang-ruang terbuka di tempat kami ini kan beda-beda konsepnya supaya orang nggak jenuh aja gitu ya. Kami konsepnya kami sudah mempersiapkan ya, kalau istilah ekstrimnya itu 1000 perubahan kami siapkan untuk orang supaya tidak bosan. Kalau datang ke NK, ada yang baru. Ada yang baru. Jadi seperti itu harus kami putar terus, ada yang baru sehingga orang itu benar-benar dapat istirahat di sini. Konsepnya kan di sini tempat istirahat. Jadi kami fokus orang itu bisa dapat benar-benar menikmati istirahatnya yang sejenak di NK Cafe ini. Ada kami lengkapi semua, ada outbound, ada homestay, ada 7 unit homestay. Ini lagi kita bangun juga, ada 7 unit untuk glamping family. Ya, itu ada kami sedang bangun, nanti sebelum akhir tahun insya Allah sudah siap itu. Terus ada kastil di mana bisa ada nanti wedding outdoor maupun pertemuan-pertemuan yang jenuh di kantor. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di WTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang tugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.